betul. Ini pertama kali Ustaz ya Pertama kita kali. kolaborasi di dunia off air, di off air. Karena kan biasanya di on air kan beberapa kali udah. Jadi ya kayak kita berusaha menjangkau juga orang-orang yang mungkin belum nonton kita di YouTube ya Ustaz ya. Iya. Jadi bisa teredukasi juga dan bisa lebih merata lagi agar masyarakat Indonesia tidak menganggap hal yang bukan goib itu dianggapnya goib, biar nggak kayak gitu. Karena kita berusaha menjelaskan yang goib kayak gimana, yang bukan goib kayak gimana gitu. Banyak yang berusaha membedakan mana goib mana klinik. Iya benar. Betul. Iya. Dan itu penting untuk dipahamkan ke masyarakat bahwa yang goib itu ya dalam Quran dijelaskan hari kiamat ya. Qada dan qadarnya Allah, apa yang terjadi di hari esok itu masuk ya kepada takdir, keimanan pada takdir, malaikat yang mencatat kanan kiri kita. Iya. Karena kalau kita yakin terhadap hal goib pasti ya akan lurus keimanannya, lurus lisannya, lurus perilakunya. Karena itu adalah iman pada yang goib. Tapi kalau klinik, ya mohon maaf, sakit mah dikit, keluar paku, keluar keris kecil, itu tuh klinik namanya, bukan goib. Itu trik ya. Trik ya. Trik horor-hororan. Tapi Pak Ustadz, komentarnya tentang Marcel yang sekarang lagi jadi perbincangan gitu kan, seperti apa sih gitu kan? Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah menghina Islam lebih dalam. Ini Islam agama yang suka ngajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu lah, yang apa. Alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Ya, tapi perlu ingat ya bahwa kita selaku kaum muslimin kita juga percaya ada yang namanya sihir. Iya betul. Ya, sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Iya betul. Kita dikatakan dengan tegas tidak. Betul. Tidak boleh. Ya, jadi yang saya maksud, makanya ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustadz Faizal mungkin masih menyamakan Ya. santet Santet itu sihir. sihir. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Beda. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada yang metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Ya. Karena santet itu metodenya kalau nggak ancaman ya racun gitu dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya gitu. Jadi cuma perbedaannya antara santet dan sihir itu perbedaan istilah kata aja ya berarti? Bukan. Kalau Ustadz Faizal iya. Kalau saya ya. Kalau saya Mas Marcel dulu. kalau saya benar-benar mendalami dan membedakan itu. Sihir itu biasanya penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu ya. Iya, nggak jualan. yang asli ya. Yang asli itu nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah baru biasanya digunakan sihirnya. Sihir ya. Bukan orang-orang yang terima jasa pelet santet itu fake semua. Kalau perspektif saya boleh saya jelaskan? Iya boleh. Kalau perspektif saya pribadi ya, kalau sihir itu kan bahasa Arab. Sihir dari bahasa Arab, yakni ada yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Mulai muncul itu memang ketika Kesultanan Islam mulai bangkit di tanah Jawa ini khususnya. Sebelum itu santet adalah sebuah istilah mengistilahkan sihir dari Jawa Timuran. Iya. Di Jawa Tengah disebutnya tenung. Ya, teluh di Jawa Barat. Teluh, ya. iya. Teluh ya, kemudian ada sokna ya, dan lain-lainnya, ada banyak sebutannya. Ya. Dan kalau dalam hazanah keilmuan yang saya pelajari di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, contohnya yaitu masuk ke ranah sihir gitu. Santet dan sihir. Kalau saya pribadi sama, kalau Mas Marcel saya beda. membedakan. Ya, beda. Ya. Itu aja sih masalah definisi saja. Definisi aja iya. Sebenarnya Jadi, pemahaman sama intinya aja ya. Mas Marcel ya sama Iya, kayak sama saya, kayak Ustadz Faizal. bahwa sihir itu ada. Cuma Iya. kalau santet perspektif Mas Marcel adalah dengan racun dan teror. Iya psikologis. teror ancam. Kalau saya santet sihir ya ada yang metode goib dengan setan. Iya. Intinya sama lah. Sama, cuma beda definisi bener. Beda definisi. Pak Tapi Marcel kemarin baru ada Polda Jatim ya ke sini Iya. dan BAP di Polsek Cilandak, boleh diceritain nggak Pak Marcel seperti apa? Ya kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ayo udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim.
Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Jadi iya beneran akhirnya foto-foto kemarin ke sini tuh. Ada pertanyaan mungkin atau Pertanyaan ada. Jadi itu berapa pertanyaan? Proses BAP-nya seperti apa? Waduh, berapa Kalau pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh, ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depannya apakah diproses atau enggak. Karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Berarti dari Polda Jatim mau mendamaikan kalian? Maksudnya mau mempertemukan? Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemu ini sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Nanti Marcelnya kita panggil, siapin orang yang dia menurut dia disantet, nanti suruh transfer ke Kelapa. Marcel bisa nggak bongkarnya? Kalau bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu. Kalau dari Cuma Mas Udinnya nggak. menyikapin hal ini sudah apa? Ustaz? Yang apa? Prosedurannya. Nah, persentuhannya gini. Menyikapinnya gimana? Iya. Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik ya, lebih baik legowo saja, jujur. Iya. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadhu. Ya nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Ya, sifat-sifat api dan angin yang kepengennya itu selalu mulat gitu ya. Kayak begitu. Jadi ya dalam hal ini tinggal pembuktian saja. Kalau misal memang beliau mengklaim bahwa ilmu itu ilmu asli. nyata, dibuktikan saja. Iya. Kalau enggak ya tinggal ucapkan secara legowo, Iya. ini cuma trik untuk Selesai. hiburan, entertain, kan cukup sudah beres. Iya sebenarnya cuma sampai situ, malah cuma mirisnya kan dijadiin drama ini loh. Dan yang saya ini nih Mas Marcel, beliau setelah karomah mungkin sudah banyak disebut, akhirnya mengatakan itu ma'unah. Adapun ma'unah kalau dalam kita lihat dari hadis ya, yang 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua itu mereka tidak bisa dengan kekuatannya menggeser batu yang membuat mereka terjebak di dalam gua, tapi dengan tawasul dulu, dengan amal soleh ya, dengan berbakti kepada orang tua, menjauhi zina, dan yang satu lagi ngasih gaji karyawannya yang selama ini beliau tabung kemudian dikasihkan. Baru habis itu Allah hilangkan bencana yang dialami oleh mereka. Itu ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan untuk orang-orang yang benar keimanannya. Jadi nggak setiap kali bikin konten ma'unahnya datang, enak sekali. Kita bukan Tuhan, kita makhluk yang nggak mempunyai daya dan kuasa. Misalnya kan banyak Bang Marcel. menanggapi banyak sekali yang pansos, gitu kan, adanya ada lagi yang kayak semacam banyak sekali orang-orang yang pengen tampil untuk mengomentari hal-hal seperti ini. Menurut dirimu seperti apa sih? Ya alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa membagi-bagi rezeki ke mereka-mereka itu sih. salah satunya Sandy Tumiwa yang menantang kamu. Nggak tahu saya Oh, kalau nggak itu nggak tahu. Itu Tidak apa? tahu karena aduh saya memperfokus sama kerjaan-kerjaan, nggak fokus sama drama-drama yang kayak gitu soalnya. Gitu. Nah, bahkan ada yang ngaku juga kalau sebenarnya itu Bang Marcel tuh satu bapak angkat ya. Nah, itu bapak angkat siapa ST12. Makin nggak jelas tuh. Charlie ST12. Bapak angkat gue siapa ya coba? Nggak pernah punya bapak angkat gue. Charlie nggak kenal. Sama ada berita tuh beredar bahwa Aneh banget. salah satu salah satu orang tua Kak Marcel itu dulu adalah maaf banget Kak, dukun. Nah, itu bener kan nggak? Paranormal bukan? Orang tua saya purnawirawan Polri. Selesai dari purnawirawan Polri, dia rental mobil. Udah itu ini makin aneh lama-lama nih nanti. Tapi kata- Marcel Rarival keturunan Spider-Man nih lama-lama. Ternyata Petualang Merah punya bapak Superman. Ini makin aneh dah menurut saya. Kok drama-dramaan Bang, begini? soal, Ada aja. soal film polemik ini kan jadi melebar luas gitu. Takut nggak sih Bang nanti keluarga atau istri yang sekarang kan kemarin kan katanya nangis-nangis tuh Bang. Oh, Iya. kalau Iya. istri tuh nangis-nangis pas saya di Blitar sana. Dia khawatir, katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian setiap kali saya pembuktian loh, bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya,
nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Mas. Mau saya di rumah pun Allahu Akbar. iya, nggak bisa dipertaruhkan. Aneh-aneh aja gimana caranya nyawa dipertaruhkan gitu. Sedangkan nyawa kita akhirnya udah ditentukan gitu. Aneh. Tapi lo bikin tenang istri sama keluarga gimana sih, Bang? Istri maksudnya? Iya, bikin, istri. Saya bikin anak. Bikin mereka tenang, bikin mereka supaya nggak mereka nggak Iya. khawatir. Nggak khawatir gitu. Biar nggak khawatir. Iya. Ya paling saya traktir makan gitu sih. Paling ya udah saya nggak ada yang nggak khawatir berlebihan gimana sih. Paling pas pembuktiannya aja pas hari Kalau pembuktian. dari Pak Umar sendiri, apakah mendukung Saya mendukung. untuk halnya Marcel ini? Saya mendukung edukasi yang sangat bagus ini perlu terus didukung. Iya. Karena kalau nggak ada yang bergerak siapa lagi kan? Kalau Jadi nggak mendukung 100% pergerakan Marcel ya, Ustaz? Ya, pergerakan untuk meluruskan ya akidah masyarakat dengan cara beliau. Istilahnya kalau zaman para wali sanak dulu, wali songo, ya Sunan Kalijaga zaman sekarang itu dengan caranya beliau sendiri tampilan milenial ya. Kalau zaman dulu kan tampilan Jawa banget gitu ya. Tampilan milenial. Ya semoga anak-anak muda jadi nggak banyak yang keblinger lah. Iya. Untuk terobsesi punya kekuatan super. Satu pertanyaan terakhir. Kak, menanggapi yang Haji Firasan juga, kemarin ada salah satu dukun yang takut jarum suntik, menurut kamu seperti apa? Nah, dan menurut Pak Ustaz itu gimana tuh? Lah itu Kak Marcel dulu, Kak Marcel dulu. ya, makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres-stres. Nah, dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Tapi Ya, tapi enjoy aja ya kan- menghadapinya, malah Iya. bikin ketawa ya. Ya kalau orang saya kayak gitu. sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Bang, MUI menanggapi MUI tadi dibilang kita baru saja wawancara dengan anggota MUI, dia bilang Bang Marcel ini nggak bisa jadi seperti hakim, Tidak bisa menghakimi. Tidak Dukun. menghakimi. dan para Karena kan itu kan dukun. udah ada porsi-porsinya Iya, sebenarnya betul. gitu kan. Nah, dan kalau misalkan pesulap kan emang untuk sebagai hiburan aja, nggak perlu untuk menghakimi. Nah, untuk tanggapan dirimu sendiri seperti apa tentang Ya memang betul, saya nggak menghakimi, mungkin dia nggak nonton video saya. Setelah saya kan cuma menerima undangan terbuka. Saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang, woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin, ya udah ayo. Saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh. Kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia, ya, ya. Kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia. Loh, lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan. Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang apa ya kayak laki itu tanding kalau sebanding. Oke, artinya memang dirimu hanya sekedar supaya gentle untuk Iya, tanggepin betul. ya, bukan Iya, untuk betul. mencari sensasi untuk Iya betul. Yang menurut saya layak untuk saya tanggapi ya saya tanggapi. Tapi menurut saya ini mah trik receh masih. Biarkan teman-teman artis yang menjadikan komedi gitu. Aman ya? Bang, tapi apakah kayak tapi ada komunikasi gak sih Bang Marcel dengan pihak MUI, salah satu kayak untuk meminta ketua atau mungkin minta konsultasi untuk ke para MUI, Karena NU dan segala macam, karena dengan hal-hal Belum seperti ini dirimu kan takutnya dijudge secara negatif nih. karena hanya dari diri sendiri, nggak Iya. kayak nggak ada konsultasi gitu Ya, sama ya, pihak mereka. ya seharusnya sih menjudge secara negatif ya sekali lagi. Bukan hanya saya yang tidak layak menghakimi, mereka pun nggak layak untuk menghakimi saya. Iya betul. Betul. Jadi kalau saya dibilang saya nggak menghakimi, ya betul. Saya nggak pernah menghakimi. Boleh tonton video saya. Video saya yang mana yang menghakimi? Nggak ada. Ya, mereka pun seperti itu seharusnya, tidak menghakimi saya. Maka dari itu tonton dulu channel-channel saya, gitu. Cari tahu seharusnya. Kalau nggak tahu, cuma kan memang di sana beredarnya makin luas karena drama-dramaan ini. Gitu. Apa yang menanggapi drama? ya menanggapi drama kamu mau diancam ini itu Enggak sih. ditembak pakai itu kamu gimana? Cuek aja atau Cuek aja karena menurut saya ya jadi bahan tertawaan juga. Ya luar biasa. Oke. Oke, Bang. Satu terakhir. Fashion sekarang nih kok beda dari yang Tumben banget. sebelumnya, Bang? Ini, Oh iya, kenapa? Ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Karena iya, saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab gini kan orang-orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan dibentur-benturinnya. Enggak guys. Gue memang suka tuh kayak K-pop K-popan.
gue suka fashion Arab tuh yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran-pangeran gitu, pangeran Arab. Nah, jadi bukan berarti gue menyukai satu bidang. Kan di luar sana banyak juga orang yang suka Jepang pakainya Jepang-Jepangan, orang yang suka Belanda ya pakainya Belanda-Belandaan. Setiap orang punya haknya masing-masing untuk menyukai sesuatu gitu.